Enak sekali. Saya rekam ya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit di kelas 1-nya ya. Dan itu nyaris selesai. Dan kalian sudah ada tugas. Tugasnya dibaca. Di tahun ini, sekali lagi berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dengan banyak bahan yang bisa kalian pilih, kamu bisa milih yang mana aja untuk kamu praktekkan. Kalau tahun lalu kan, seperti di set, kamu lihat hanya sabun ya. Tahun ini beda. Kamu bisa pakai sabun boleh, gipsum boleh, pakai tanah liat boleh, mau pakai lilin boleh, mau pakai plastisin juga boleh, terserah. Yang penting hasil karya itu layak untuk dilihat orang, diperhatikan kita semua, layak untuk dijual, sederhananya gitu. Sudah kelihatan? Ini ada beberapa bahan, saya tidak jelasin dari awal ya, karena nanti saya bagikan video dengan kelas sebelah. Karena sudah saya jelasin juga. Mungkin saya ulangi dari sini, biar kalian sama pengertiannya. Nah, di bab ini kita akan membahas kerajinan bahan lunak. Ada 2 jenis bahan lunak, yaitu bahan lunak apa dan apa. Ada yang sudah membaca mungkin? Bahan lunak apa? Ayo. Ada? Bahan lunak apa yang akan kita pelajari? Alami atau buatan? Alami atau buatan. Oke. Contoh alami ada yang tahu nggak sih? Yang alami, bahan-bahan alami lunak itu apa sih? Tanah liat. Siapa yang ngomong nih? Hugo. Ya, tanah liat. Apa lagi selain tanah liat? Apa? Baru tanah liat doang yang dibaca? Yang alami. Oke. Sambil jalan ya. Nah, kayak gitu Matthew sama Hugo dicatat. Tolong Jasmine. Ya, ada 2 jenis ya. Kita akan sebelum masuk ke jenis bahan-bahannya dan detailnya seperti apa, ada 3 hal pokok yang perlu kita pahami ya sebagai dasar materi yang kita pelajari. Yaitu prinsip dalam kerajinan bahan lunak. Ada beberapa prinsip dasar, yaitu 3 hal. Keterampilan tangan, keterampilan tekniknya, dan unsur kedaerahannya. Keterampilan teknik. Pertanyaan Bapak adalah sederhana seperti ini. Hasil karya menggunakan tangan dengan mesin itu cepetan mana? Mesin, Pak, mesin. Cepat mesin. Kenapa? Mesin lah, mesin. Pertama kan nggak bikin capek, udah gitu kan cuma darin aja gitu. Misalnya, nggak tahu deh. Bisa Kayak kerja biar non-stop. kayak bisa ini dia kayak nggak bisa berhenti. Bisa gimana, Van? Jadi tuh dia kan nggak mati kalau kita nggak mencet tombol mati-matiin kan dia kan tetap jalan. Jadi hasil produksinya lebih banyak ya? Sama kalau pakai tangan itu kan harus dibentuk dulu. Jadi kalau dari hasil produksinya banyakkan mana? Mesin. Hasil produksi. Mesin sih. Mesin. Mesin ya, betul ya. Dari mesin. Tapi di sini katakan keterampilan tangan. Membedakan nggak sih keterampilan tangan kita dengan mesin dengan tanpa menggunakan mesin itu? Keterampilan mana? Tanpa mesin atau menggunakan mesin kalau kita bikin karya? Kalau bikin karya, ayo, lebih terampil mending mana? kayak kalau Lebih pengen terampil bikin tangan. keterampilan gitu tuh kayaknya harus pakai tangan biar Coba cocok sama selera kita. Ya, Ugo jelasin. Tadi Ivan udah 2 kali lebih. Ugo coba, kenapa tangan lebih terampil dibandingkan menggunakan mesin? Karena kalau pakai tangan, setiap produk berbeda dan lebih kreatif daripada mesin. Harus di setting dulu untuk membuat suatu produk yang pasti sama setiap produknya. Kalau tangan, karena manusia itu kayak tidak sempurna, jadi bisa aja berbeda gitu satu sama lain. Jadi di situ dikatakan juga punya ciri khas ya setiap orangnya berarti ya.
Oke, bagus. Ini penjelasannya Uku bagus banget ya. Bagus itu ya. Itu nilainya kalau saya kasih 95 itu. Detail ya. Benar yang sampaikan Uku dan juga Charlie serta Ivan tadi ya. Jadi kalau dari segi hasil jelas mesin itu lebih banyak. Lebih banyak dan lebih tingkat kesalahannya itu lebih sedikit. Kalau mesin, karena kan dia modelnya jalan terus. Kalau kamu pernah lihat mesin printing dan juga mesin jahit yang bikin bordir itu ya, itu sekali bordir bisa sampai 100 piece. Bayangin kalau orang suruh buat 100 piece dikasih waktu 2 hari, selesai nggak? Orangnya 10 gitu, selesai nggak kira-kira? Enggak, karena dia harus dari tangan sendiri. Enggak. Tapi kalau mesin paling hitungan jam, teman-teman. Jam, selesai. Nah, jadi yang dihargai itu bukan lagi bukan lagi kecepatan mesinnya, tapi kalau kita omongkan di sini tentang bahan lunaknya adalah keterampilan siapa yang membuat. Nah, siapa yang membuat? Saya pernah mendengar sebuah cerita ya. Mungkin kalian pernah lihat di Instagram ya. Ada seorang bapak-bapak sudah tua sekali. Dia itu ahli kapal, tukang servis kapal lah ceritanya ya, dengan anak buahnya. Nah, ada seorang pengusaha kapal yang datang ke tempat dia. Dia bercerita nih, tukang yang punya kapal ya. Saya itu sudah menerin kapal ini sampai ke 10 bahkan 100 orang ahli kapal untuk membetulkan, tapi tidak bisa benar. Nah, suatu ketika Pak tua ini tukang yang punya bengkel nih, dia benerin tuh dan langsung betul. Tapi di sana yang punya kapal itu protes. Protesnya adalah kok biayanya mahal sekali sih, padahal cuma benerin kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa pembayarnya harus mahal? Padahal putus waktunya cuma sebentar. Ayo, kenapa? Itu Pak, saya mau jawab. Siapa nih? Ayo, Brevian gimana? Brevian. Kalau menurut saya sih itu karena itu kan dia udah tua, pastinya dia udah berpengalaman dan dia udah belajar banyak banget. Jadinya mungkin dengan biaya segitu itu atau harganya yang mahal itu bisa ngegantiin semua yang udah dia ituin lah. Sama yang tadi pengusaha kapalnya bilang kalau dia udah warawi di sana sini nyari bengkel atau yang bisa benerin kapal itu, tapi kan nggak ada yang bisa dan cuman kakek tadi yang bisa, ya harusnya sih sepadan gitu. Sepadan ya, karena dia membeli apanya tadi Brevian kalau menurut kamu? Membeli apa coba yang kamu ceritakan tadi? Membeli kualitas dari pengalamannya. Bagus, betul ya. Jadi sekali lagi jangan menilai orang dari kecepatan pekerjaan juga. Karena semua orang itu kan punya pengalaman ya. Kayak misalnya kamu nih, di sini ada guru baru. Gurunya nggak enak. Ya kan masih baru ya. Dia belum punya pengalaman. Nah, beda dengan saya, dengan Pak Alpi, dengan Pak Ugan. Kalau saya, Pak Alpi, Pak Ugan itu sudah jadi karakter. Nah, kalau guru-guru baru itu belum punya karakter yang kuat seperti yang kalian inginkan ya. Nggak beda tadi dengan pengusaha tadi ya, bahwa dia sebenarnya bukan urusan kecepatannya, tapi pengalaman ketika menambal kapal itu dia sudah ribuan kali, sehingga dihargai itu pengalaman juga keterampilan dia, Bapak itu. Bagus, it's good job ya. Kelas ini jawabannya itu ya, saya sukanya sangat dalam. Good. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sekali-kali kamu meremehkan orang-orang yang suka membuat karya homemade dan juga handmade ya. Itu nggak gampang. Bayangkan ya, misalnya Matthew nih, seorang ahli membuat karya seni dari tanah liat. Matt di backup dulu, Matt, tulis Matt, karena Jasmine dari tadi bolak-balik nih. Takutnya dia nggak nulis siapa aja. Udah, saya udah nulis.
Oke, thank you. Sampai mana saya? Lupa sih. Tanah liat, Pak, tanah liat. Ya. Matthew seorang ahli tanah liat ya. Suatu ketika Charlie ini mau beli karirnya Matthew. Bayangkan ini teman-teman. Kamu bayangkan, Matt. Kamu bikin karya itu susah ya. Sebulan. Tiba-tiba Charlie datang terus bilang, karya apaan ini? Nah, bagaimana perasaanmu? Pasti sedih sih, Pak. Apa? Pasti ini merasa apa ya? Sedih aja. Pengen nonjol nggak sih? Nggak juga sih, kan dia sebagai customer juga. Tapi ya dia kurang menghargai hasil usaha kita. Bagus ya. Itu teman-teman berbicara Matthew ya, bahwa kita pasti suatu ketika ada merasa tidak dihargai gitu. Sudah seminggu buat, sebulan buat, pada akhirnya cuma hasilnya dikatain cuma kayak gitu. Apaan itu? Pasti sakit itu. Yakin pasti sakit. Cuma dari situ sebenarnya kita belajar untuk mendewasakan diri ya. Bahwa penilaian setiap orang itu beda-beda, subjektif. Tidak sama. Saya bisa bilang cara karyanya Charlie bagus banget. Mungkin menurut Pak Ugan, apa itu cara Charlie bikin apa itu? Nggak jelas. Kayak gitu-gitulah. Nah, ini keterampilan teknik. Nah, ini juga nggak beda dengan yang sebelumnya ya. Dengan teknik tertentu. Saya yakin di sini cara kalian beda-beda nanti. Misalnya di sini rencana Matthew udah ada punya rencana mau bikin apa gitu? Apa, Pak? Kamu sudah punya rencana mau bikin apa gitu dari praktek hari yang ini, prakarya? Apa ya? Belum. Oke. Sambil jalan ya. Nah, di sini butuhkan keterampilan teknik. Seperti tadi yang Brevian katakan dan juga Hugo ya. Hugo terutama tadi pas banget ya. Bahwa tadi apa Hugo yang kamu sampaikan, Hugo? Coba diulangin lagi. Yang mana Pak? Aku ngomong banyak. Yang setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang pasti nggak mungkin sama. Jadi ide-ide sama kreativitasnya pasti beda-beda. Ya, ide-ide dan kreativitasnya. Jadi karena dia berbeda-beda sehingga menimbulkan sebuah apa coba? Apa coba? Ayo. Menimbulkan sebuah Ciri khas. apa? Ciri khas. Ya, betul. Siapa yang ngomong barusan? Saya Brevian. Brevian ya. Ciri khas atau karakter. Makanya kan misalnya nih saya berikan contoh. Saya sangat suka dengan Eros Chandra tuh, pemain gitar. Karena main gitarnya tuh ada ciri khas yang saya suka. Nggak beda dengan kalian ya. Mungkin kalian suka main game ini. Apa yang bikin suka sih? Karena game ini seperti ini. Saya nggak suka karena apa? Nah, itu lebih pada ke ciri khasnya. Makanya ada orang yang sampai seorang pelukis ya. Ada orang kolektor itu biasanya mencari suka dengan satu pelukis itu aja. Bahkan lukisannya ditunggu-tunggu sampai harganya miliaran. Karena dia suka dengan ciri khas karakter lukisannya. Nah, ini saya makanya bilang ke kalian, kalau kalian mau bikin karya, pastikan itu berdasarkan kreativitas kamu, menggunakan akal pikiran kamu maksimal mungkin, sehingga jadi ciri khas. Dan ciri khas itu pasti tidak akan dimiliki orang lain. Ada sebuah cerita lagi. Coba ini ya, kita pikir lagi ya. Saya pernah mengikuti sebuah seminar ya. Nah, seminar dengan dosen saya waktu itu menghadirkan seorang ahli batu. Ahli batu ada hubungan dengan ini ya, bikin karya ya. Ahli batu ini suatu ketika membuat karya di Hawaii tentang ini ya, membuat karya di Hawaii Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus waktu itu ya. Nah, dia orang Muslim kalau nggak salah. Jadi dia selama 1 tahun tuh hanya mencari data apa sih cerita di balik itu semua. Dia buat dan jadilah dalam proses pembuatannya hanya sebulan. Bayangin. Dia mencari data setahun, buatnya cuma sebulan. Tapi pertanyaan saya bukan itu ya. Pertanyaan saya adalah,
Bapak ini di rumah buka sanggar dan gratis. Kamu bisa belajar membuat patung dengan beliau. Nah, pertanyaan sederhana. Kenapa Bapak ini tidak takut kalau karyanya dicontoh sama anak didiknya? Kenapa coba? Apa nih? Kenapa? Kayak saya nih, saya suka main gitar. Saya ngajarin Matthew. Saya nggak akan takut dia lebih jago dan lain-lain. Kenapa coba? Karena bapaknya punya ciri khas. Oh ya, kalau ciri khas itu bisa ditiru nggak sih? Susah sih, Pak. Susah. Susah pasti. Bisa sih, bisa ya, tapi nggak mungkin sama persis. Yakin saya gitu. Nah, itu nggak beda dengan, betul ya, tentang ciri khas tadi itu. Bahwa selama saya nggak akan pernah takut dengan anak didik saya, lebih pintar dari saya dan lebih jago, saya nggak pernah takut. Karena misalnya cara ngajar saya kan nggak mungkin diikuti guru yang lain kan. Yang ngikutin ada mungkin, yang ngikutin ada. Tapi untuk sama persis, nggak ada. Mana ada, cuma di Samati Hadi coba sejauh ini apa ada guru yang ngajar sambil kayak saya? Karena, ya. Itu contoh sederhana ya. Tapi bukan ini yang saya maksud ya. Soalnya dengan cara materi saya ngajar ini kayaknya nggak sama lah pasti. Nah itu. Jadi pastikan kita menghargai harus punya kuat karakternya. Saya merasa saya punya karakter bermusiknya ada. Karena saya suka musik-musik country Amerika ya. Dan juga lagu Didi Kempot itu sudah mendarah daging. Sehingga menjadi karakter dalam saya membuat karya. Karya musik termasuk lagu sekolah itu kan karakternya sebenarnya lagu-lagu country Amerika ya. Itu karakter saya. Gambar juga sama. Saya gambar sukanya membuat flora, gambar bunga dengan teknik pointillis gitu. Saya yakin saya buat nggak akan sama dengan karya anak-anak saya. Nah itu di sini. Adanya sebuah ciri khas karakter. Jadi jangan takut kalau kamu bikin karya menurut kamu kurang bagus, tapi kalau yakinin karaktermu, terusin aja. Yang terakhir adalah kedaerahan. Ini nggak akan saya jelasin ya. Saya yakin kalian semua tahu bahwa semua karya yang kita bahas di sini adalah hubungan dengan hasil karya yang nanti menjurus ke ciri khas suatu daerah. Tapi untuk sementara kita tidak terlalu mendalam ke situ. Kamu bikin karyanya lebih bebas saja. Hanya penekanan bahannya saja. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini menurut kalian bahan dasarnya apa? Kertas bukan, Pak? Bukan. Lilin atau sabun? Sabun. Bukan. Masa lilin? Ya sabun, benar sabun. Sabun. Betul, sabun ini ya. Prosesnya dari sabun. Next. Nah, ini mah ketahuan ya, nggak usah saya ngomongin ya. Udah, nggak usah tanyain. Nggak usah. Kalau ada yang bilang ini dari Tanah Liat, saya susulin ke rumahnya. Ini saya masih rancu ya. Ini sebenarnya plastik ya. Plastik, nggak plastik gitu. Nah, ini dari apa coba? Ini dari apa? Yuk. Ada yang punya toko bangunan? Oh, Hugo punya Hugo. Kemarin saya ketemu bapaknya Hugo. Ini bahannya dari apa? Yuk, ada yang tahu? Tanah Liat bukan, Pak? Bukan. Semacam semen putih. Biasanya bahasa sehariannya coba apa? Semen putih. Kalau enggak list-list di atas rumahmu itu, yang warnanya putih itu yang di ujung-ujung. Keramik. Bukan. Itu yang di ujung-ujung atas itu di rumahmu kan ada tuh yang garis-garis ada bunga-bunganya itu. Plafon. Iya, plafonnya dari bahan apa itu? Plafon. Depannya G, terakhir M. Gipsum. Apa? Ya, betul Marcel ya. Gipsum. Nah, ini dari gipsum. Ini membuatnya gampang, teman-teman. Saya rasa dari semua yang saya jelaskan dan pengerjaan yang paling gampang itu adalah yang ini. Karena ini hanya model cetak aja. Nah, saya sudah sertakan video penugasan di sana. Kamu tinggal milih mau pakai yang mana.
Tapi saran saya sebenarnya paling gampang tuh ini. Model gipsum tuh beli 5.000 aja udah cukup. Jadi kayak gini. Mungkin yang mahal cetaknya ya. Bahan untuk cetaknya. Tapi mahal-mahal 20.000. Nanti saya berikan linknya semua di grup Prakarya SPK ya. Kalau ini dari apa? Dicangkir. Dari apa bahannya, Charlie? Apa ya? Tanah liat. Tanah liat bisa, kaca juga bisa, tapi karena materi ini kita tanah liat ya. Masuk. Makasih, Ivan. Kamu sambil baca nanti ya di bukumu ya, biar nggak terlalu rancu karena saya agak lupa materi setelah ini bahannya. Yang pertama ada beberapa apa ini ya, prinsip atau ada proses pembuatan itu ada beberapa dasarnya ya. Yang pertama, prinsipnya segala ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek ya. Maksudnya di sini adalah aspek salah satunya adalah daya guna dan juga kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu biasanya? Kamu bikin karya itu buat apa sih? Kamu bikin sesuatu karya itu tujuannya buat apa? Menghibur diri sendiri. Buat diri sendiri bisa, mengapresiasi diri sendiri ya, kemampuan diri. Selain itu, yang lebih pokok juga di masa-masa pandemi ini, untuk apa? Hobi. Hah? Hobi. Saya nggak dengar, Brev. Hobi, katanya hobi. Kok kopi sih? Dijual bukan? Dijual Hobi, bukan? Pak, Hobi, hobi. Pak. Hobi, Pak. Hobi, Pak. Oh, hobi. Kayaknya kopi. Ya, betul ya. Hobi bisa, tadi yang katakan Ivan barusan betul. Ekonomi ya. Dijual kan? Dijual. Dijual. Ya. Jadi kamu dari sekarang bisa belajar teman-temannya. Misalnya dari prakarya nih, Brevian bikin dari tanah liat, kalau nggak dari sabun. Di foto yang bagus di Instagram, di-upload. Ternyata ada yang berminat. Pertama dijual aja 10.000 ya. Dari modal dari modal sabun itu paling kan 3.500 ya. Kita jual 10.000. Keuntungannya sudah lebih dari 50%, guys. Karena kebanyakan itu ya, pengusaha muda itu kan iseng biasanya. Saya iseng nih karena saya jago masak. Saya masak, saya upload lah di Instagram. Itu nyata ada berminat. Ya, kayak gitu itu. Kalian sebagai anak muda perlu seperti itu ya, membuat karya, di-upload. Nah, nanti saya akan siapkan sebuah Instagram khusus untuk kalian, di mana karya kalian akan di-upload di situ semua. Akan terlihat di situ. Yang jelas yang ngurus bukan saya, pengurus kelas nanti saya tunjuk. Lanjutnya adalah sifatnya, karena bahannya lunak, jelas, lembut, lentur, dan empuk, dan gampang dibentuk. Karena sifatnya lunak ya, dasarnya. Pemaduan itu memadukan, yaitu ada dua jenis tadi yang dari dasar buatan dan juga alami, dari pewarnaan juga pengaruh di situ, sehingga menghasilkan sebuah karya yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin ada suatu saat saya jelaskan lebih detail untuk yang ini ya. Karena itu tentang kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah bangunan. Kalau kelengkapan rumah bangunan tahu ya, seperti tadi yang di ujung-ujung rumahmu itu, gipsum. Kalau enggak yang sering di depan rumah tuh, yang di kolam air yang namanya apa tuh biasanya? Di tengah-tengah itu. Juga dari gipsum biasanya. Apa coba? Di depan rumah seringan, terus ada kayak boneka, ada anak kecil gitu. Apa itu? So nggak tahu. Gampang bingit itu mah. Depannya P. Pintu. Kok pintu kok ngawur. Nggak mungkin lah. Masuk bahan kerajinan pintu. Ya itu masuk bahan kerajinan tapi bukan itu. Terakhir G. Masuk nggak tahu sih. Depannya P, terakhirnya G. Woi, masuk nggak tahu. Woi. Penonton ini nggak tahu ini. Sobat-sobat madangiyah ngemiliyah. P apa? TUNG. Patung. Insya Allah.
bikinnya terlalu dalam ya kalian ya. Iya, patung itu masuk dalam kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, selanjutnya itu ada keperluan adat. Nah, ini nggak saya jelaskan ya, jelas tahu semua ya. Jika kita teman-teman ada yang membuat karya salib, logo-logo Islam, itu juga termasuk di sini. Kalau kelengkapan busana seperti yang kalian pakai hari ini ya, bordir di situ, kiri kanan itu termasuk di situ. Kalau kelengkapan suatu benda biasanya benda itu sudah bisa dipakai, jadi ditambahin sedikit ornamen. Misalnya vas bunga, tambahin dengan bunga, dilengkapi dengan bunga. Nah, itu juga termasuk di situ. Enggak cukup waktunya, guys. Ini nanti saya tunjukkan bersama yang kelas satunya ya. Saya rasa cukup dulu. Sekali lagi saya ingatkan untuk kalian membaca materi yang saya berikan ya. Saya sudah berikan bukunya. Mungkin saya sertakan video tahun lalu biar kalian belajar, karena nggak mungkin dikejar. Jadi tugasnya teman-teman, kamu bisa lihat GC sekarang, dilihat. Kamu cukup membuat konsep dasar. Kamu mau praktek bikin apa nih? Nah, di sana Bapak sudah memberikan beberapa contoh video proses pembuatan. Kamu bisa milih. Akan saya lengkapi nanti di grup kelas. Link-link untuk bahannya. Siapa tahu kamu butuh, saya akan sertakan link di situ untuk kamu pilih. Mau pakai yang mana sih bahannya? Saran saya yang paling gampang sebenarnya gypsum. Kenapa gypsum gampang? Satu, dia nggak berisiko. Karena dia cukup dicairkan, tinggal dituang di tempat cetak, udah beres jadi barang. Kalau mau lebih bagus, tinggal kamu kasih cat warna. Itu gypsum. Kalau mau sedikit menantang, pakailah sabun. Sabun itu hanya bermodal cutter, kalau nggak pakai pulpen yang sudah mati, kamu buat bentuk. Itu juga gampang. Pak, saya pengen lebih menantang lagi dari tanah liat. Tanah liat ada 2 jenis ya, yang khusus buat patung, sama yang bisa dibentuk kayak jadi vas. Pak, saya pengen lebih menantang lagi, itu kayaknya biasa banget. Kamu dari lilin. Tapi saya nggak menyarankan lilin ya, karena prosesnya harus dibakar dulu, dimasak. Nah, resikonya cukup tinggi. Karena hasilnya sama dengan gypsum nantinya. Cuma kalau gypsum kan daya gunanya sebatas hiasan ya. Tapi kalau lilin kan bisa dipakai untuk aromaterapi, tadi saya baca. Jadi cairan lilinnya dicampur sama pewangi. Jadi ketika dibakar lilinnya akan wangi, coy. Gitu. Untuk pertemuan hari ini cukup seperti itu. Saya akan menjelaskan. Ada yang ditanyakan dulu nggak sih? Cukup ya, cukup jelas ya.